Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu falak. Alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat meskipun masih di masa pandemi. Mudah-mudahan masa sulit ini segera berlalu. Pada kesempatan kali ini, karena teori terkait dengan perhitungan awal waktu sholat dan awal waktu yang lain sudah kita sampaikan, maka pada kesempatan kali ini tiba saatnya saya memberikan penugasan perhitungan kepada panjenengan untuk menghitung daerah-daerah tertentu terkait dengan penentuan awal waktu sholat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membantu teman-teman untuk memahami terkait pengambilan data, ya, sumber data yang kita ambil dalam mengambil perhitungan, yaitu dengan menggunakan data epimeris. Nah, tentang pembacaannya bagaimana dalam mengambil data epimeris untuk mengambil data deklinasi maupun equation of time, kemudian time atau waktu terkait pengambilan datanya seperti apa, nanti kita sampaikan. Kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tugas untuk kalian untuk menghitung awal waktu sholat dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi hitunglah waktu sholat, tetapi mohon maaf perintah ini harus diperluas. Jadi tidak sekedar bicara mengenai perhitungan waktu sholat, tetapi semua waktu yang sudah saya sampaikan itu harus dihitung. Jadi tidak hanya terbatas pada waktu sholat. Jadi silahkan dihitung semua waktu mulai dari zuhur, asyar, maghrib, isya, kemudian imsak, subuh, kemudian syuruk atau terbit, kemudian diakhiri dengan duha. Jadi setidaknya ada 8 waktu yang harus dihitung oleh panjenengan semua. Yang harus dikerjakan adalah pada tanggal 1 Maret 2021 dengan menggunakan data epimeris, karena kita tahu bahwasanya data yang digunakan acuan untuk mengerjakan perhitungan apakah itu awal waktu sholat maupun untuk mengerjakan awal bulan hijriyah, itu datanya bisa mengambil dari beberapa sumber data. Di antaranya ada yang dari epimeris dan ada yang dari almanak nautika. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan saya minta untuk mengambil data dari epimeris. Nanti kita pandu. Kalau selama ini panjenengan pada saat latihan di kelas menghitung, panjenengan saya manjakan dengan hanya langsung menghitung, jadi hanya tahu jadi datanya. Misalkan equation of time datanya berapa, kemudian lintang bujurnya datanya berapa. Nah, selama ini seperti itu. Nanti pada penugasan kali ini silakan dicari sendiri. Saya akan bantu memahami bagaimana mengambil data-datanya supaya panjenengan nanti jika di lain waktu ketika hidup bermasyarakat mampu menghitung tersendiri daerah atau wilayah mana yang panjenengan kehendaki. Baik, berikutnya adalah ketentuan pengerjaan untuk mahasiswa yang memiliki NIM-nya ganjil, ya. Jadi NIM akhir ganjil silakan mengerjakan untuk daerah Papua, di mana Papua itu ingat masuk pada zona waktu Indonesia bagian timur. Jadi nanti sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tolak ukur untuk waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk mahasiswa yang NIM-nya genap itu adalah silahkan mengerjakan untuk daerah Denpasar, yaitu Denpasar masuk zona waktu Indonesia bagian tengah. Jadi silahkan dicermati kalau dalam contoh kita mengerjakan waktu sholat daerah Jakarta. Jakarta kebetulan masuk zona waktu Indonesia bagian barat. Nah, kali ini panjenengan saya minta untuk mengerjakan Indonesia bagian tengah. Data yang dibutuhkan untuk menghitung awal waktu sholat terlebih dahulu harus mengetahui posisi atau koordinat geografis kota yang akan panjenengan hitung. Ini nanti akan saya lampirkan di forum, ya. Jadi posisi geografis untuk daerah di Indonesia. Nanti panjenengan cari, jadi seluruh di Indonesia datanya ada di sini. Tadi ada yang ke bagian Papua dan ada yang ke bagian Denpasar. Nah, silahkan ini diklik bagian ini, daftar kota, kemudian silahkan dicermati, dicari sendiri mana untuk daerah Papuanya, mana untuk daerah Denpasar dan seterusnya, silahkan dicari sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memahamkan kalau panjenengan nanti pengambilan datanya salah, maka hasilnya juga akan salah. Nanti silahkan membaca datanya cukup di daerah yang sini, ya. Jadi ini
Ini dengan, daerahnya ini tepatnya, kotanya sebelah sini, kemudian ini adalah lintangnya, kemudian ini adalah bujurnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya di awal pada saat saya memberikan teori, kalau di sini tertera LU atau lintang utara, itu berarti betul misalkan untuk daerah Meulaboh, untuk, Aceh Barat, itu berarti lintangnya adalah 4 derajat 8 menit. Kemudian untuk bujurnya termasuk bujur timur yaitu 96 derajat 8 menit. Nah, ini kebetulan nilainya adalah positif semua. Tetapi ketika panjenengan nanti mendapati daerah yang kebetulan di sini adalah lintangnya adalah LS atau lintang selatan, di sini sengaja saya tidak kasih nilai minus atau positifnya, tetapi panjenengan sendiri yang harus mengingat-ingat. Kalau LU, kalau lintang utara itu berarti nilainya memang positif, tetapi kalau LS itu berarti cara menuliskannya, cara mencet di tombol kalkulatornya. Kalau misalkan di ini contohnya adalah Muaro Sijunjung. Ini tertera LS, lintang selatan. Ini menunjukkan nilainya cara membacanya berarti min 0 derajat 38 menit. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Jadi karena LS ini berarti min 0, harus ada minusnya. Pada saat mencet kalkulator juga demikian. Atau mungkin batu sangkar ya, jenengan mendapatkan batu sangkar sama. Yang penting ketika di sini adalah LS, ini berarti di sini harus diawali dengan minus. Di sini tidak saya tuliskan minusnya karena memang mahasiswa falak harus paham ini. Kalau LU itu berarti memang positif, kalau LS itu berarti nilainya adalah negatif. Nanti supaya tidak keliru dalam mencet kalkulatornya sehingga nanti hasilnya supaya benar. Nah, untuk bujurnya ini kalau bujurnya kalau BT berarti ya memang positif, tapi kalau nanti kebetulan panjenengan menghitung untuk ketika ketemu BB misalkan itu adalah bujur barat berarti hasilnya minus. Cara membaca di sininya minus. Tapi karena kebetulan Indonesia itu ada di bujur timur ya, ini karena file ini adalah berisi tentang posisi geografis kota yang ada di Indonesia, maka cara membacanya demikian. Itu ya, ini cara mengambil datanya, sehingga sebelum melakukan perhitungan siapkan dulu datanya, pi atau lintangnya silakan dicari di sini, kemudian juga dengan bujurnya atau lambdanya ada di sini. Pastikan positif atau negatif dari masing-masing titik koordinat geografisnya. Kembali kita mereview materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya data yang dibutuhkan untuk menghitung awal waktu sholat itu kan diantaranya ada pi atau lintang, kemudian ada bujur, juga datanya di file tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka apa yang kita butuhkan lagi untuk mengerjakan awal waktu sholat? Diantaranya adalah mengetahui data equation of time, kemudian untuk mengetahui data deklinasi. Ini dapatnya dari mana, Bu? Setelah ini nanti akan saya sampaikan, karena tadi di awal saya sampaikan bahwasanya data yang kita rujuk untuk mengerjakan awal waktu sholat kali ini adalah kita merujuk pada data epimeris. Maka di antara data-data ini ya, jadi pi-nya sudah, kemudian bujurnya sudah, kemudian KWD ini kan rumusnya tadi bujur daerah dikurangi bujur tempat. Ini sudah lah ya, nanti bisa dicari sendiri. Maka berikutnya adalah tugas saya membantu panjenengan untuk menjelaskan bagaimana cara pengambilan datanya untuk mengambil data dari epimeris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ada aplikasi namanya WinHisab. Ya, WinHisab ini biasanya disadur oleh teman-teman yang ada di Kementerian Agama RI. Nah, ini nanti panjenengan akan saya kirimi di forumnya terkait dengan data-data epimeris. Nah, cara untuk mengoperasionalkan WinHisab atau data epimeris ini silahkan diklik bagian sini. Klik. Nah, nanti akan muncul pada saat materi ini pada saat aplikasi atau software ini dibuka, maka tanggalnya akan selalu up to date. Ya, pada saat panjenengan membuka itu selalu akan muncul pada tanggal di mana panjenengan membuka software tersebut. Maka
karena penugasan panjenengan itu adalah nanti pada tanggal 1 Maret ya, nanti silahkan diganti di sekitar sini. Tapi nanti jenengan tidak perlu saya menggunakan software ini, panjenengan akan saya kirimi filenya karena saya tidak mungkin mengirimkan master dari WinHisab ini. Silahkan nanti download sendiri di internet ya. Nah, yang perlu saya sampaikan pertama adalah ketika kita mengambil data di Epimeris, pastikan pada tanggal berapa dulu. Nah, ini ya. Jadi pada tanggal berapa ini harus dirubah. Jadi ketika di sini adalah muncul tanggal 16 Februari, maka kita harus merubahnya karena panjenengan membutuhkan data pada tanggal 1, kemudian ini bulannya silahkan diganti bulan Maret, kemudian 21-nya sudah, maka silahkan ini klik U, ini adalah update. Diklik nanti akan muncul tanggal 1 Maret 2021. Jenengan nanti akan membutuhkan data tahun berapapun ada di sini. Ya, misalkan tahun 3000 misalkan, nanti ada semuanya. Jadi di sini data terkait dengan data-data benda langit utamanya adalah matahari dan bulan saja. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk menghitung menghitung awal waktu sholat, benda langit yang dirujuk itu kan matahari. Jadi ingat, jangan sampai salah mengambil data. Di sini ada data matahari, kemudian di bawahnya itu ada data bulan. Nah, data bulan ini nanti sementara belum dipakai karena panjenengan belum menghitung awal bulan. Jadi pada kesempatan kali ini panjenengan cukup fokus di data mataharinya saja. Jadi data mataharinya silahkan dicermati. Nah, pastikan dulu tanggal 1 Maret karena yang kita hitung adalah 1 Maret 2021. Nanti sampai ketemu tanggal 1 Maretnya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang perlu saya jelaskan dari setiap data yang ada di dalam data Epimeris ini adalah di sini ada data jam. Ya, ingat bahwasanya jam yang tertera di sini itu adalah bukan jam waktu Indonesia, tetapi melainkan jam waktu GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi jamnya di sini adalah merujuk pada jam di bujur 0, yaitu di daerah Greenwich, London, Inggris sana. Gitu. Jadi nanti ketika kita mau melakukan perhitungan awal waktu sholat, maka jam-jam ini harus menyesuaikan waktunya. Jadi menyesuaikan waktu Indonesia, bagian Indonesia. Ini jamnya. Kemudian data yang kita butuhkan untuk menghitung awal waktu sholat itu adalah diantaranya data equation of time. Nah ini. Jadi nanti untuk mengambil data E itu ada di sini. Data equation of time. Nah, perlu saya sampaikan data equation of time di sini tampilannya, kalau selama ini kan saya selalu membaca satuan data itu kan derajat, menit, detik sebagaimana yang tertera di sini. 23 derajat, 26 menit, 14 detik. Maka perhatikan jangan sampai salah mengambil data. Ingat, data equation of time di sini datanya yang dituliskan di sini itu hanya menit dan second. Ini maksudnya adalah menit dan detik. Maka nanti dalam menuliskan angka equation of time jangan lupa selalu diawali 0. 0-nya itu derajat, nanti baru dituliskan ini. Jadi misalkan datanya adalah 12 menit 22 detik. Maka nanti cara panjenengan menuliskan di dalam memasukkan rumus itu harus karena ada minus, berarti min 0 derajat 12 menit 22 detik. Ini sudah saya ingatkan loh ya. Jadi jangan sampai keliru dalam mengambil data. Ini sekali lagi semuanya tampilannya yang dituliskan di sini itu tidak disertai dengan derajat. Maka tugas panjenengan ketika memasukkan data, ketika mau ditulis datanya kemudian mau dimasukkan dalam operasional kalkulator, jangan lupa memasukkannya jangan langsung menit. Nanti kalau jenengan pencetnya langsung 12 kemudian dipencet tanda derajat, lah nanti tidak lagi menjadi 12 menit tapi 12 jam. Nah, itu nanti hasilnya akan salah, akan jauh hasilnya begitu. Jadi ingat ya. Pertama, perhatikan jangan lupa kalau memang tandanya minus harus disertai tanda minus. Kebetulan di tanggal ini tandanya minus, banyak yang minusnya. Kemudian min 0 derajat 12 menit 22 detik. Itu yang pertama. Jadi kaitannya dengan equation of time. Mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya, untuk menghitung awal waktu sholat, selain data E atau equation of time, data yang dibutuhkan berikutnya ketika panjenengan diminta untuk menghitung sudut waktu atau T, kan cos T sama dengan
yang sudah biasa kita gunakan untuk perhitungan ya, untuk menghitung sudut waktu. Data yang dibutuhkan adalah data deklinasi. Maka kalau equation of time itu ada di tabel bagian kolom ini, maka kalau panjenengan nanti pengen mencari data deklinasinya di mana Bu? Ini apparent declination. Nah, kalau ini tandanya sudah lengkap, ada derajatnya, ada menitnya, ada detiknya gitu. Jadi nanti jenengan tinggal menuliskan. Jadi sekali lagi, data yang harus panjenengan ambil adalah equation of time di kolom yang sini, kemudian data deklinasinya ada di kolom yang sini. Nah, pertanyaannya adalah datanya kan banyak Bu, dari atas sampai bawah. Equation of time pun juga demikian, dari atas sampai bawah. Maka data yang saya pakai yang mana Bu? Nah, ini ya. Jadi kemarin saya sampaikan bahwasanya untuk semua waktu sholat itu kan selalu diawali dengan rumus 12. Jadi rumus zuhur 12 dikurangi E, subuh 12 dikurangi E, dan seterusnya. Maka angka 12 ini sudah saya sampaikan di awal, angka 12 itu sebagai rata-rata terjadinya kulminasi. Jadi dianggap ada asumsi bahwasanya kulminasi, matahari kulminasi itu berada tepat di jam 12, meskipun terkadang cepat, terkadang lambat. Maka cara menggunakan data ini adalah ambil jam 12. Ya, jadi acuannya adalah jam 12 ini, jam 12. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya jam yang tertera di sini itu adalah jam GMT, Greenwich Mean Time. Maka kalau panjenengan tadi ada yang kebagian waktu Indonesia Tengah, ya, kalau Jakarta kemarin itu kan Indonesia bagian barat. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya selisih waktu Jakarta dengan London itu kan 7 jam. Maka data yang diambil itu adalah 12 dikurangi 7. Ya, jadi 12 dikurangi 7 berapa? 5. Berarti kita tarik ke atas 5. Maka kita tarik ke arah kanan, berarti pada jam kelima ini adalah deklinasinya. Jadi data pada jam kelima ini deklinasi untuk mengerjakan daerah Jakarta, silahkan deklinasinya ditulis ini, min 7 derajat 30 menit 22 detik, kemudian tarik ke sini, E-nya juga demikian, min 0 derajat 12 menit 20 detik. Itu misalkan. Tetapi karena panjenengan itu dalam penugasan itu ada yang mengerjakan Indonesia bagian tengah dan timur, maka teman-teman yang mendapati tugas perhitungan Indonesia bagian tengah atau Denpasar, berarti kan selisih Indonesia bagian tengah dengan London itu kan 8 jam. Maka silahkan 12 dikurangi 8 berapa? Ya, 12 dikurangi 8 berarti 4. Maka teman-teman yang mengerjakan daerah Denpasar untuk mengambil data deklinasi dan equation of time-nya itu ingat jam 4 ditarik ke sini sampai ketemu ini, kemudian nanti ke sini yang kolom jam keempat. Begitu juga untuk teman-teman yang mengerjakan Papua, selisih Indonesia Timur dengan GMT itu adalah 9 jam. Maka caranya adalah jam 12 silahkan dikurangi 9, maka dapatnya adalah 3. Gitu. Silahkan bagi teman-teman yang mengerjakan, maka nanti datanya beda gitu loh ya. Ini yang kemudian yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang ada di Papua mengerjakan datanya pada tanggal 1 Maret ini dan seterusnya. Kira-kira itu ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa difahami. Sedemikian rumitnya ya. Jadi kalau selama ini panjenengan ketika praktek perhitungan di dalam teori kemarin, panjenengan langsung saya suguhi data. Sebetulnya pengambil datanya seperti ini. Tetapi saya pikir tidak rumit kok. Yang penting difahami baik-baik pengambilan datanya. Jadi mengingat data ini kan banyak sekali ya. Maka acuannya adalah kalau waktu sholat itu jam 12, maka kalau panjenengan mengerjakan Indonesia bagian barat karena selisih GMT London dengan Indonesia bagian barat itu adalah 7 jam, ya silahkan 12 dikurangi 7 berapa. Kalau Indonesia bagian tengah 12 dikurangi 8, kalau Indonesia Timur 12 dikurangi 9. Kira-kira itu, nanti mudah-mudahan bisa difahami ya. Sekian telah tadi ya pengantar penugasan dari saya. Selamat mengerjakan, ini bagian dari penugasan dan tentu ada penilaian, sehingga nanti silahkan penugasan ini
ditulis tangan saja, kemudian nanti dituliskan khusus di buku tugas, lalu kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang akan saya berikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.